رحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala telah terlimpahkan pada kita, maka sebesar apa dosa yang pernah kita lakukan, semua itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rasulullah SAW pernah mengisahkan seorang wanita pezina yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ia melakukan amal yang sangat banyak, bukan pula karena ia mensedekahkan banyak harta. Dosa-dosanya diampuni hanya karena ia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Rasulullah SAW bersabda, "Ghufira limra'atin mumisatin marrat bi kalbin ala ra'si ratiyyin yalhath. Qala kada yaqtuluhu al-'atash, fanaza'at khuffaha fa'awthaqathu bi khimariha, fanaza'at lahu min al-ma'i faghufira laha bidzalik." Yang artinya, seorang wanita berzina diampuni dosanya yang mendapati seekor anjing di atas sumur tengah menjulurkan lidahnya. Anjing itu hampir mati kehausan. Lantas wanita itu pun melepas sepatunya, mengikatkannya dengan kain penutup kepalanya, dan mengembalikan air untuk anjing itu dengan sepatunya itu. Karena itu dia diampuni dosanya. Memberi minum seekor anjing yang najis bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Bayangkan betapa besar rahmat Allah yang turun jika kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Lakukanlah kebaikan walaupun kebaikan itu dipandang remeh di mata manusia. Seringkali Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan semua kebaikan walaupun itu remeh, seperti menyingkirkan duri atau sesuatu yang menghalangi jalan, membantu orang naik kendaraan, membantu orang mengangkat barangnya, atau hanya sekedar tersenyum di hadapan saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka dari itu, lakukanlah amalan kebaikan yang kita langgengkan setiap hari walaupun hanya sedikit. Lakukanlah salat sunnah walau hanya 2 rakaat setiap hari. Bersedekahlah setiap hari walau hanya dengan beberapa rupiah. Sediakan waktu untuk membaca zikir dan wirid setiap hari walau hanya beberapa menit. Bacalah Al-Quran setiap hari walau hanya beberapa ayat. Bersilaturahmilah secara rutin dengan keluarga yang jauh walau hanya dengan melalui medsos dan telepon. Lakukanlah amal-amal kebaikan yang semampunya dan langgengkanlah setiap hari walau sedikit. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla." Yang artinya lakukanlah amalan-amalan yang kalian sanggup untuk melakukannya, karena Allah tidak pernah bosan memberikan rahmatnya sampai kalian bosan beramal. Sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan, jangan pula kita remehkan dosa dan kesalahan sekecil apapun. Dosa yang dipandang remeh terkadang menyebabkan kerugian yang sangat besar di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena perbuatan dosa yang dipandang besar, bukan karena berzina, mencuri atau lainnya. Dia dimasukkan neraka hanya karena membiarkan seekor kucing mati kelaparan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin rabatatha falam tut'imha wa lam tada'ha taqul min khashashil ard." Yang artinya seorang wanita masuk ke neraka karena sebab seekor kucing yang ia ikat. Ia tidak memberi makan kepadanya, tidak pula membiarkannya mencari makan dari hewan-hewan yang melata di tanah. Jika memberi seekor kucing kelaparan dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala yang demikian hebatnya, bayangkan betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang membiarkan dan tidak peduli kepada saudara-saudaranya yang ditindas kelaparan dan kehausan, padahal ia mampu untuk menolongnya. Tahukah Anda apa yang paling banyak menyebabkan seorang disiksa di kuburnya? Yang paling banyak menyebabkan seseorang disiksa dalam kuburnya adalah hal yang sangat remeh dalam pandangan kita, yaitu tidak tuntas dalam bersuci setelah buang air kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'amata 'adzabil qabr minal baul fatanazzahu 'anhu." Yang artinya sesungguhnya kebanyakan azab kubur adalah diakibatkan oleh air kecil, maka sucikan diri kalian darinya. Terkadang satu atau dua kata buruk yang diucapkan dan dianggap ucapan biasa yang tidak berbahaya dapat menyebabkan orang yang mengucapkannya dilemparkan sangat dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Seorang hamba, yang artinya seorang hamba ada yang berkata dengan suatu kata hanya karena sebab ia dijatuhkan, hanya karena itu sebab ia dijatuhkan ke dalam neraka sedalam jarak yang melebihi jarak antara timur dan barat. Maka jangan pernah kita pandang remeh kebaikan sekecil apapun, dan jangan pula kita meremehkan keburukan sekecil apapun. Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, "Inna Allaha khabba'a thalathan fi thalathin." Artinya sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal dalam tiga hal. Wa khabba'a ridahu fi ta'atihi fala tahtabiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Yang artinya Allah menyembunyikan keridhaannya dalam perbuatan taat, maka jangan kalian meremehkan perbuatan taat sedikit pun, bisa jadi keridhaannya terdapat di dalamnya. Wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi fala tahtajiru min ma'siyatihi syai'an fala'alla sakhatahu fihi. Yang artinya Allah menyembunyikan kemurkaannya dalam perbuatan maksiat, maka jangan kalian remehkan perbuatan maksiat sekecil apapun, bisa jadi kemurkaan berada di padanya. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi fala tahtakiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Yang artinya dan Allah menyembunyikan walinya pada makhluknya, maka jangan kalian meremehkan seorang pun hamba Allah, bisa jadi dia adalah seorang wali. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu